Kita sekarang sampai pada pengurutan atau sorting. Nah, algoritma pengurutan. Di video ini kita akan bahas tentang pengurutan, bagaimana kita membuat suatu algoritma sebuah pengurutan bilangan. Nah, misalnya kita memperoleh 5 buah angka yang acak. Nah, ini belum urut. Kalau kita lihat 1, 2, 4, kemudian 3, terus 5. Maka ini 4 dan 3 ini tidak urut. Kita urutkan, posisi 3 kita taruh di 4, posisi 4 kita taruh di 3, sehingga kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 sudah urut. Tapi bagaimana prosesnya? Ya, bagaimana logikanya sampai ke sana? Itu yang ingin kita fokuskan. Ya. Nah, pada intinya terdapat 2 langkah penting dalam melakukan sebuah pengurutan. Yang pertama, dipastikan ada 2 buah nilai yang dibandingkan. Ya, 2 nilai yang dibandingkan. Pembandingan ini akan menghasilkan bilangan yang lebih besar dan lebih kecil, atau memiliki nilai sama dengan sebuah bilangan lainnya. Ya, kita membandingkan bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama. Oke. Langkah 2 adalah melakukan penempatan bilangan setelah melakukan pembandingan. Nah, 2 proses ini yang menjadi dasar untuk membuat sebuah algoritma. Kita mulai dari yang pertama, insertion sort. Ya, insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Oke. Maka sebagai ilustrasi kita punya angka yang diwakili oleh kartu remi, ya, 2, 3, 7, 6, 5 ini belum terurut. Bagaimana kita mengurutkan secara sort? Ya, kita mulai dari yang paling kiri, ya. Kita bandingkan dengan yang nomor 2, ya. Jadi proses iterasi pertama, langkah pertama, tinjau kedua bilangan. Ya, kedua bilangan ini akan kita tinjau. Bandingkan pertama dan kedua, yaitu 2 dan 3. Ya. Jadi mata kita fokus pada yang ketiga, langsung yang ketiga ya. Yang ketiga ini kita bandingkan dengan yang kedua. Ya, didapatkan 2 lebih kecil dari 3. Maka urutan bilangan tetap. Ya, jadi ini untuk yang 2, 3, 2 kartu pertama ini tetap, ya. Jadi tidak ada perubahan, ya. Ini sudah urut, kita bilangnya seperti itu ya, sudah terurut naik untuk 2 kartu pertama. Oke. Sekarang kita lihat lagi proses iterasi kedua sekarang ya. Pada iterasi selanjutnya kita mengambil bilangan ketiga, yaitu 7. Kita fokus ya mata pada angka 7, lalu bandingkan dengan bilangan sebelumnya, ya. Kita bandingkan 7 dengan 3. Karena 3 lebih kecil dari 7, urutan tetap, ya. 2, 3, 7, 6, 5, ya, tetap. Jadi kita dapatkan bahwa 2, 3, 7 ini sudah urut, ya. Jadi 2, 3, 7 sudah urut, ya. 6, 5 nanti, ya. Yang penting 3 yang pertama ini sudah urut. Oke, sudah terurut naik. Kita lanjutkan. Kita gelar lagi kartu, ya. Nah, proses iterasi ketiga. Pada iterasi selanjutnya kita mengambil bilangan keempat. Sekarang kita fokus pada bilangan keempat, yaitu 6. Ya, kita fokus ke sini mata kita. Nah, lalu bandingkan dengan bilangan sebelumnya. Seperti biasa kita bandingkan dengan bilangan sebelumnya, didapat bahwa 7 lebih besar dari 6. Karena 7 lebih besar dari 6, maka perlu kita balik, ya. Jadi yang di sort biru ini kita balik. Sekarang ya 6-nya lebih dulu daripada 7, ya. Kita tetap fokus pada 6-nya ya. 6 lebih kecil daripada 7. Oke. Jadi kita punya 2, 3, 6, 7, 5, ya. Dengan tetap kita fokus pada ini 6 ya, maka kita akan membandingkan lagi dengan bilangan sebelumnya, yaitu 3.
ya kita kan lagi posisi 6 nih. Sekarang dengan 7 ternyata 6 lebih kecil, maju 6-nya ya, ditukar tempat ya. Karena 6 tidak lebih kecil dari 3, ternyata sekarang sudah lebih besar dari 3, maka 6 sudah berada di posisi yang benar, yaitu sebelum 7 dan setelah 3. Seperti itu ya. Jadi ini sudah benar. Jadi ini tetap posisi ini kita pertahankan ya. Oke. Jadi 3 kartu sudah terurut naik. Oke kan? Oke, sekarang proses pemindahan 6 di antara 3 dan 7 ini bisa disebut penyisipan. Nah, bukan penyisipar. Atau insertion. Sehingga nama algoritma ini disebut insertion sort. Ya, 2 3 7 6 kita sudah sampai ke 6. 5 belum. Tunggu ya. Ini sudah terurut naik karena 6 disisipkan ke sini. Oke ya, maka disebut insertion. Jadi ini sudah terurut naik berapa kartu? 4 kartu. Oke. Kita lanjutkan lagi, gelar kartu lagi. Ya, proses iterasi keempat. Pada iterasi selanjutnya kita mengambil bilangan kelima, yaitu 5, didapatkan bahwa 7 ya. Kita fokus mata pada angka 5 ya. Dan kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya, ternyata 7 lebih besar dari 5. Karena 7 lebih besar dari 5 maka dibalik ya. Jadi 5 ya, ini posisinya ditukar tempat. Oke, kemudian kita masih belum selesai karena 5 dan 7 kita tukar tempat ya, dengan masih fokus pada 5. Sekarang 5 kita bandingkan dengan 6 gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan-bilangan sebelumnya lalu menukar apabila bilangan tersebut lebih besar. Pertama kita membandingkan 5 dengan 6. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Iya, karena iya kita tukar tempat. Ya, ini ternyata lebih kecil. Kita tukar. Sekarang posisi 5 di sini. Ya. Dan sekarang fix ya 5 lebih kecil dari 6. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita masih fokus pada angka 5 sekarang ya. Kita bandingkan dengan angka 3. Ya, setelah itu kita akan mengecek bilangan sebelumnya lagi, yaitu 3. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Karena 5 tidak lebih kecil dari 3, maka 5 sudah pada posisi seharusnya, yaitu setelah 3 dan sebelum 6 terjadi proses penyisipan lagi, 5 di antara 3 dan 6. Ya. Oke, sekarang kita sudah punya 4 kartu yang sudah terurut. Oke, sudah terurut naik 4 kartu, tinggal yang terakhir. Kita kelar lagi, kita fokuskan mata pada kartu terakhir ya, kita bandingkan dengan kartu sebelumnya ya. Pada iterasi kelima kita bandingkan kartu 6 dan 7, karena 7 lebih besar maka urutan sudah benar, maka fix ini adalah sudah terurut ya. Jadi kelima kartu sudah terurut. Sekarang seluruh kartu sudah terurut dari kecil ke besar atau ascending. Kalau dari besar ke kecil descending. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah ilustrasi dari pengurutan secara sort ya. Penyisipan ya. Pengurutan cara penyisipan atau insertion. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Please subscribe, comment, share. Oke. Thank you.